Dari Abu Dzar radhiyallahu an dari Nabi SAW tentang apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala bahwa dia berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan bagi diriku kezaliman dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hambaku, kalian semua sesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya kalian aku beri hidayah. Wahai hambaku, kalian semua lapar, kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang, kecuali aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian berbuat dosa pada waktu malam dan siang hari, sedang aku mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya kalian akan diberi ampunan. Wahai hambaku, kalian tidak akan bisa memberi mudarat terhadapku, dan tidak akan bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir, berupa manusia maupun jin, semuanya seperti seseorang yang hatinya paling bertakwa di antara kalian, hal itu tidaklah menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya seperti seorang yang hatinya paling durhaka di antara kalian, hal itu tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, jikalau semua orang dari yang pertama hingga yang terakhir berupa manusia maupun jin, semuanya berdiri di satu padang, kemudian mereka memohon padaku, lalu aku berikan permintaannya kepada setiap orang, hal itu tidaklah mengurangi khazanah yang ada di sisiku, kecuali seperti kurangnya air bila jarum dimasukkan ke dalam laut. Wahai hambaku, sesungguhnya itu merupakan amal kalian yang aku hitung untuk kalian, lalu aku penuhi balasannya kepada kalian. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapati selain itu, maka janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam 3 golongan. 1 golongan berjalan kaki, 1 golongan berkendaraan, dan 1 golongan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka berjalan di atas wajah mereka? Beliau bersabda, sesungguhnya zat yang membuat mereka berjalan di atas telapak kaki maupun mampu membuat mereka berjalan di atas wajah mereka. Bukankah mereka menggunakan wajah mereka untuk menghindari tanah, terjal, dan duri? Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah menciptakan surga, Dia berfirman kepada Jibril, pergi dan lihatlah surga. Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, wahai Tuhanku, demi perkasaanmu, setiap orang yang mendengar pasti akan masuk ke dalamnya. Kemudian Allah meliputinya dengan berbagai macam kesulitan, lalu berfirman, hai Jibril, pergilah dan lihatlah surga. Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, wahai Tuhanku, demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalamnya. Kemudian ketika Allah Ta'ala telah menciptakan neraka, Dia berfirman, hai Jibril, pergi dan lihatlah neraka. Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, wahai Tuhanku, demi keperkasaanmu, tidak akan ada orang yang mendengar lalu masuk ke dalamnya. Kemudian Allah meliputinya dengan berbagai macam kesenangan, lalu berfirman, hai Jibril, pergi dan lihatlah neraka. Maka Jibril pergi dan melihatnya, lalu kembali dan berkata, wahai Tuhanku, demi perkasaanmu dan kemuliaanmu, aku khawatir semua orang akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Abu Daud.
Dari Zubair bin Nufair rahimahullah secara mursal, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak diwahyukan kepadaku untuk mengumpulkan harta dan menjadi pedagang. Akan tetapi diwahyukan kepadaku, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu perkara yang diyakini. Ajal. Hadis riwayat Al-Baqawi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Nabi SAW dalam kisah pertanyaan Jibril alaihissalam kepada beliau tentang Islam, maka beliau bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, berumrah, mandi karena junub, berwudu dengan sempurna, dan berpuasa Ramadan. Jibril alaihissalam bertanya, jika aku melakukannya, apakah aku telah menjadi muslim? Beliau menjawab, ya. Ia berkata, engkau benar. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, barang siapa berwudu dengan baik lalu sengaja keluar untuk salat, maka ia dianggap dalam keadaan sholat selama ia berniat untuk sholat. Barang salah satu dari langkahnya akan dicatat sebagai satu kebaikan baginya, dan dengan langkah yang lainnya akan dihapus satu keburukan darinya. Maka bila salah seorang di antara kalian mendengar iqamat, janganlah berlari, karena orang yang paling besar pahala di antara kalian ialah yang terjauh rumahnya dari masjid. Mereka menjawab, mengapa demikian wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, karena banyaknya langkah menuju masjid. Hadis riwayat Malik. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya inilah pemberian kami kepada kamu, pemberiannya tidak akan habis-habisnya. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Ya Allah, ya Tuhanku, jika rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah ia, dan jika berada di dalam perut bumi, maka keluarkanlah ia. Dan jika sukar, maka mudahkanlah ia. Jika haram, maka sucikanlah ia. Jika masih jauh, maka dekatkanlah ia. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rezeki seperti mana rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesiapa yang bertakwa kepada Allah dan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya akan diberikannya kelapangan, jalan keluar dari segala perkara yang mendesakannya, dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan ingatlah, sesiapa yang bertawakal berserdiri bulat-bulat kepada Allah, maka dicukupkan baginya keperluan untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini, kemenangannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatan